Dari tadi Rizky belum pulang juga. Padahal kita udah nungguin dia dari tadi loh di sini. Ya, kamu yang sabar ya sayang. Sebentar lagi juga palingan Rizky pulang. Kita tungguin aja bentar lagi ya. Vito, Wah, kamu ada di sini juga? Iya, tumben kalian kesini ada masalah? Enggak ada masalah Maura. Kebetulan kita lagi nungguin Rizky karena kita perlu ngobrol sama dia. Ada hal penting yang perlu diobrolin sama Putri Rizky. tapi dari tadi Rizky belum pulang juga sih. Padahal udah ditanyain ke resepsionis. Kalian berdua It's getting late. Kamu mau tungguin Rizky pulang atau mau pulang bareng sama aku? aku pulang sama pangeran aja. Kamu duluan nggak apa-apa. Oke, aku duluan ya. Besok kita ketemu lagi buat bahas soal itu. Oke. But you can call me anytime. Kalian mau tunggu di apartemen aku? Ah, nggak usah, nggak apa-apa Maura. Di sini aja biar nanti kalau Rizky pulang kita bisa langsung ketemu sama dia. Kamu istirahat aja, pasti capek kan? Ya udah, aku naik ya. Sayang, sejak kapan Vito kenal sama Maura? Nggak tahu deh, aku juga belum sempat nanya lebih lanjut sih soal itu. Apa mereka ada masalah? Kalau itu juga aku nggak tahu. Maaf loh mas, saya nyusul gini. Soalnya urusan saya baru selesai mas. Jadi baru bisa masuk kerja sekarang. Nggak apa-apa. Kita langsung pulang ya, Pak? Baik mas. Mas Vito, maaf nih ya kalau saya kepo mas. Kelihatan Mas Vito ini lagi ngelamun aja mas. Kenapa mas? Ada masalah tadi ya mas? Oh, nggak apa-apa. Tadi di lobi apartemen nggak sengaja ketemu sama Putri dan Pangeran. Mereka berdua kaget. Lihat aku antar Maura pulang. Akhirnya kegap juga ya mas ya? Udah tenang aja mas. Lagian Non Putri sama Mas Pangeran juga pasti akan ngerti kok dengan perasaannya Mas Vito. Mas Vito kan sama Non Maura ya masih single, jadi bebas pacarannya. Putri memang udah tahu kalau aku kenal sama Maura. Tapi dia belum tahu kalau aku dulu sama Maura pernah pacaran. Tadi aku belum jelasin apa-apa karena waktunya nggak pas. Apalagi tadi ada Pangeran. Dia kan nggak tahu apa-apa. But soon, aku akan cerita semuanya. Biar semuanya jelas. Mas Vito, kok malah diem sih mas? Galau ya? Masih punya beban di hati ya mas? Ya udah mas, curahkan aja sekarang ke Pak Salim. Pak Salim siap mendengarkannya kok. Kalau butuh senderan, yuk sini senderan sama saya. Sekarang aku harus pikirin bagaimana caranya jauhin Maura dari Tristan. Karena aku yakin Tristan memang gak pernah mencintai Maura. Dan kalau aku berhasil, aku pasti akan lebih mudah untuk memperbaiki hubungan aku sama Maura. Berarti lo mau nginep sini? Iya, tapi gue gak tahu sampai kapan ya. Lu gak ada masalah kan? Iya, santai aja lah, Tan. Gak apa-apa. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Tristan, tak, tumben lu malam-malam kesini.
Gue mau nginep di sini ya. Gue udah bilang kok sama Citra, pokoknya gue akan nginep di sini, tapi sehari 2 hari gue nggak tahu. Dan mungkin bisa lebih lama. Lu sama Citra nggak ada masalah kan? Coba udah ngomongin lu deh. Enggak, kalau nggak gini deh. Kalau kalian keberatan, gue bayar deh. Mau setahun, 2 tahun, gue bayar sewanya full. Pokoknya gimana caranya gue mesti stay di sini. Gue nggak bisa balik ke apartemen gue, ya? Dan lu tidurnya sama Raisa sama Citra. Gue tidur di kamar Raisa, oke? Ya udah kalau gitu Tristan. Kalau misalnya lo ada apa-apa, lo mau makan kayak mau minum, langsung aja ya ambil di dapur, make yourself at home, oke? Gue sama Ata ke kamar dulu, oke? Ya, sayang. Gua nggak sabar ngadepin Rizky. Harusnya tadi tuh gue langsung hajar aja deh sekalian biar dia tahu rasa. Enggak. Kalau gue nurutin emosi gue, yang ada Rizky pasti manfaatin semua itu. Dia pasti akan ngelaporin gue ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Dan kalau itu sampai terjadi, Rizky pasti makin bebas ngelanjutin rencananya buat tunangan sama Mel. Enggak, gimana pun caranya gue harus cari cara buat batalin niatnya Rizky. Kan suami, aku bilang juga apa? Udah iya, kita diemin aja deh. Shh, jangan.